Ketika umurnya sudah 30 lebihan, banyak orang yang bilang bahwa mukanya si Yono ini itu berubah 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal nerusin cerita kemarin nih, dan pastinya ada hadiah lagi. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi di sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita ngopi. Ngerokoknya nanti aja lah ya. Duh, gue lagi gak boleh ngerokok banget ini, soalnya sama dokter. Ya harus nurut lah ya, kesehatan udah gak baik-baik aja. Daripada nanti gue ngerokok terus tiba-tiba gue kagak boleh naik gunung, kan lebih makin ribet gitu kan. Dan gue sama seperti kemarin ya, nanti di akhir gua akan ngasih sebuah pertanyaan, dan itu kalian wajib simak pokoknya. Nanti ada, ya begitulah pokoknya. Oke, gua bakal nulisin cerita kemarin. Jadi kemarin tuh udah dimana Yono ini udah pulang turun gunung, dan dia udah disegani, udah ditakuti di kampungan, di kampus, dan sebagainya. Bisa dibilang udah jadi preman banget lah ya, dengan dia punya kekuatan, atau bisa dibilang ya dari hasil jimat tersebut atau pusaka tersebut cuy. Singkatnya nih cuy, semua orang gak ada yang berani sama dia. Bahkan dia tuh sampai nikah beberapa kali cuy. Ya bisa dibilang kayak nikah-nikah sirih gitulah. Dan dia sampai punya beberapa anak. Dari kejadian tersebut, anaknya ini tuh sebenarnya ada beberapa kecurigaan. Jadi selama dia punya pusaka ini, memang Yono ini selalu ngerasa bahwa dia itu selalu diikutin sama sosok. Tapi entah kenapa sosok tersebut itu nggak pernah bisa dilihat sama Yono ini. Tapi yang selalu ngelihat itu biasanya orang lain cuy. Biasanya orang lain, terutama anak kecil. Apalagi ini darah daging dia kan. Jadi ada momen dimana si anaknya ini selalu bilang, itu siapa ya di belakang, itu siapa ya di belakang. Tapi cuy, ayahnya ini atau Yono ini nggak pernah tahu. Dilihat gitu, tengok nggak ada, tengok nggak ada. Kayak stres, dan dia pun mikir apa ini, apa gitu kan. Dan ya udahlah, masa bodoh. Dan kenapa alasannya kawin cerai atau nikah cerai terus? Itu gara-gara Yono ini temperamennya tuh gimana ya? Pokoknya meluap-meluap cuy. Ada kesalahan dikit, jadi enteng tangan lah, ngegampar istri lah, menggampar anak lah. Dan rata-rata dari istri-istrinya itu pada nggak sanggup dan nggak kuat ngeladenin atau ngimbangin kelakuan dari si suaminya ini. Makanya banyak yang selalu cerai cuy. Sampai akhirnya cuy, mungkin Yono ini udah berumuran, ya masih bisa dibilang masih agak muda lah ya, sekitar umur 35 tahunan. Setelah bertahun-tahun dia punya pusaka itu, dia tuh ngerasa jenuh. Ada sesuatu yang gak bikin hidupnya itu gak tenang gitu kan. Dia pengen coba buat ngebuang ini benda pusaka, atau ngebuang ini benda. Itu selalu datang terus cuy. Dia lempar ke sungai, tiba-tiba ada dia lagi. Dia ngelempar kemana, tiba-tiba ada lagi. Bahkan ketika umurnya sudah 30 lebihan cuy, banyak orang yang bilang bahwa mukanya si Yono ini itu berubah 100%. Mungkin awal-awal itu mukanya tuh kayak ya masih normal gitu kan, tapi kesini tuh kayak keriput. Terus dia tuh punya penyakit yang dimana kayak semacam bisul atau borok yang nggak bisa sembuh. Jadi kayak
ngerasa nggak tenang aja. Dia tuh selalu dibayang-bayangi rasa gelisah. Dan lagi juga dia tuh selalu diincar sama musuh-musuhnya yang nggak suka sama dia. Namanya Yono ini orangnya selengean, bertingkah gitu kan. Setelah dapat pusaka otomatis banyak yang nggak suka. Apalagi banyak daerah-daerah kekuasaan yang dia kuasain gitu kan. Banyak pesaing dia tuh pengen nguasain juga. Pasti akan ada banyak orang nyoba dengan berbagai cara gitu untuk nyelakain si Yono ini. Yono kan pasti tinggal nunggu hari apesnya aja gitu kan. Sampai akhirnya dia tuh ngerasa jenuh. Bahkan dia tuh udah nggak nongkrong lagi yang namanya di tempat tongkrongan kayak pasar dan lainnya. Itu dia nggak pernah sama sekali nongkrong lagi. Dia tuh selalu nyari orang yang bisa ngebuang benda ini. Beberapa kali dia ngunjungin dukun, itu tetap aja dukunnya pun nggak bisa. Bahkan Yono ini sempat ngedatangin salah satu ustadz. Ustadznya pun bilang nggak bisa. Ada satu cara untuk bisa ngebuang atau ngelepas ini benda, yaitu dengan cara ngebalikin lagi benda ini ke asalnya, atau naruh benda ini lagi ke asalnya. Dari situ Yono mikir keras kan. Memang sih Yono kalau berhadapan sama itu sosok masih sanggup dan kuat karena dia masih megang pusaka. Gimana caranya ketika selesai itu naruh, otomatis kan dia dikejar nih, dan dia udah nggak punya apa-apa lagi, nggak punya kesaktian lagi gitu kan. Otomatis dia harus yang namanya bisa ngadepin itu sendiri tanpa ada kekuatan itu. Dan dia selalu mikir gimana caranya gue bisa keluar dari hutan itu secara hidup-hidup juga. Itu yang dipertimbangin sama Yono. Sampai akhirnya dia mikir berminggu-minggu. Bahkan dia pun nanya ke beberapa orang. Ternyata jawaban mereka pun tetap sama. Lu harus balikin benda ini, baru lu bisa lepas dari kutukan dari si pusaka ini gitu. Yang ngerasa nggak nyaman, nggak tenang dan sebagainya. Bahkan penyakit yang ada di badannya kayak borok atau bisul itu pun bisa hilang kalau lu udah ngebalikin benda tersebut. Karena Yono pun mulainya itu dengan nekat, dia pun harus balikin ini dengan modal nekat lagi. Ya udah lama banget kan tuh orang nggak ke gunung itu, dan sekarang harus balik lagi ke situ. Entah masih ingat atau hafal, jalannya pun nggak tahu cuy. Singkat cerita, akhirnya Yono ini pergilah ke gunung tersebut. Ketika sampai di kaki gunungnya, dia agak sedikit pangling. Ternyata kaki gunung ini udah rame dan udah ada yang ngurus gitu kan. Sampai akhirnya dia minta saran atau minta nanya lah ke beberapa orang gimana caranya naik gunung ini gitu kan. Ya harus begini melalui prosedur yang benar dan bla 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 gitu kan. Karena Yono ini temperamennya masih menggolak-golak cuy, jadi dia nggak menberdukan, udahlah nggak usah pakai kayak gitu-gituan. Ada satu orang atau warga yang bilang, kamu ke sana buat menyelesaikan urusan kamu kan, silahkan kamu selesain. Nggak usah kamu ganggu warga sini. Silahkan kamu selesain dan semoga kamu bisa kembali dengan selamat. Satu kata-kata warga tersebut yang bikin Yono ini seketika langsung nunduk. Entah kenapa Yono tuh kayak ngelihat satu warga ini kayak takut cuy. Bukan takut, lebih ke segan dan minder gitu ketika ngomongnya itu. Dan kelihatan aura, menurut Yono itu auranya tuh bersih, putih. Dan si warga tersebut pun senyum doang. Silahkan kamu pergi, kamu gak perlu melalui prosedur sini. Tapi kalau ada kenapa-kenapa sama kamu, ini semua di luar tanggung jawab kami semua. Dan dalam 1 minggu kamu gak keluar, sudah dipastikan kamu akan saya nyatakan meninggal dunia cuy gitu kan. Sampai akhirnya Yono ini mikir lagi dong dari situ. Dan sebelum dia naik, dia tuh diskusi dulu atau ngobrol panjang lebar sama si warga tersebut. Akhirnya si warga itu kan mau nih cuy, mau kan diajak ngobrol dan diceritain lah tentang kejadian tersebut. Warga ini tuh cuman senyum, kita anggapnya sepuh lah ya, sepuh ini tuh senyum. Gak apa-apa, kamu selesain aja. Ya memang itu satu-satunya jalan, yaitu mengembalikan
benda tersebut pada tempatnya, karena itu bukan hak milik kamu gitu kan. Dan dari situ Yono pun ngerti, dan dia cuma namanatin, kalau misalkan saya nggak ada di dunia ini atau meninggal atau nggak bisa balik lagi turun lagi dari gunung ini, tolong pesenin atau sampein ke keluarga saya, ini alamatnya, ini kontaknya, jangan cari saya, bilang saya udah nggak ada, gitu aja. Sepuh itu pun cuma senyum dan ngangguk aja gitu kan. Singkat cerita, setelah obrolan panjang dengan sepuh tersebut, Yono ini bergegas pergi cuy jalan. Tapi dia itu pergi udah mulai memasuki maghrib. Dia tuh jalan dengan santainya dan dia nggak takut sama yang namanya demit. Apa itu demit gitu kan? Nggak ada tuh. Karena sepanjang dia megang itu pusaka, banyak, dia tuh selalu ngelihat penampakan namanya kuntilanak, pocong, apapun itu selalu dia lihat. Tapi nggak pernah takut pada saat itu tuh Yono, karena udah terbiasa mungkin ya. Dan dia tuh di jalan, di awal perjalanan itu dia tuh ngelihat banyak sosok, dan Yono itu digangguin. Bahkan ada sosok kuntilanak yang ngetawain dia, justru dibentak sama Yono. Jangan ketawa gitu loh. Pergi lu dari sini. Itu benar-benar dibentak sama si Yono ini. Dia tuh terus jalan, dan mungkin udah pertengahan perjalanan, sekitar udah 2-3 jam dia jalan, dia nggak ketemu sama jalur yang dulu dia pernah lewatin cuy. Dia tuh mikir keras, di mana ya jalan percabangan itu, kok nggak ada. Dia mikir terus, dia mau nyari terus, itu nggak ada cuy. Bahkan dia jalan sampai subuh, bahkan sampai matahari terbit, dia nggak nemu jalan. Dan hal yang paling aneh adalah dia nggak ketemu puncak, nggak ketemu bawahan. Pokoknya dia tuh jalan aja, seolah kayak panjang banget gitu. Entah muterin itu gunung, entah gimana itu nggak tahu gitu kan. Kok nggak nyampe. Akhirnya dia ngeres tuh. Pas lagi ngeres tuh dia mikir, kok gue jalan semalaman nggak nemu jalur ya. Entah ke puncak, entah ke bawah. Ini emang jalannya lurus kayak gini. Dan Yono tuh nggak ngerasa kalau dia tuh diputer-puter, nggak nyasar. Tapi yang jalan memang nggak tahu arah. Dia pun mikir dan dia cobalah untuk istirahat, karena semalaman itu dia nggak tidur sama sekali. Singkat cerita, Yono ini tidur dan dia kebangun dengan suara bising atau berisik riuhnya banyak orang. Yang ternyata di mana? Tiba-tiba tempat tidur dia di bawah pohon itu, sampingnya atau sebelahnya itu ada sebuah gapura yang dimana itu adalah sebuah desa. Yono kayak mikir, kok tiba-tiba gue ada di gapura ya, siapa yang bawa gue ke sini? Diliatin aja, diperhatiin dengan sesama. Bener ini desa gitu. Pas dia mau ngusap mata gitu kan, dia mau coba bangun, gue samperin ke situ kali ya. Apa gue memang ngelindur atau gimana, nggak tahu lah. Gue samperin ke desa tersebut. Dia jalan pelan-pelan. Sebelum masuk ke desa tersebut, Yono langsung mikir, ini bukan desa manusia. Yang awalnya dia lihat setelah bangun tidur itu perwujudannya kayak manusia. Ketika udah mulai mendekati, muka dari mereka itu aneh-aneh. Entah ada yang berkepala babi, pokoknya aneh-aneh banget dah. Ada yang mukanya hancur, rusak. Warganya bener, tapi perwujudan mereka itu yang nyeremin cuy. Yang tadinya mau masuk, Yono ini ngurungin kan. Ya memang Yono ini gak takut dengan hal begituan, tapi kalau jumlahnya banyak juga agak minder. Apalagi ini dengan kondisi masih siang bolong, dan mereka udah pasti bakalan fokus ke Yono. Yono tuh mau ngurungin balik badan. Dan ketika mau ngurungin balik badan, sosok itu semua ngeliat cuy. Dengan kondisi siang hari, lu bayangin. Yono yang memang awalnya pemberani, tiba-tiba ciut dong ngeliat segitu banyaknya demit. Dia tuh langsung balik dan dia langsung lari sekenceng-kencengnya ngejauhin desa tersebut. Semakin dia lari, dia kira akan jauh dari desa tersebut, yang ternyata dia itu masuk ke, atau bisa dibilang ada sebuah desa lagi, dapat desa lagi. Dan isi penduduknya itu sama banget, persis banget.
Dia lari lagi. Dia terus lari dan dia ketemu sama desa itu lagi. Padahal dia udah nyoba lari berlawanan arah, entah ke atas, entah ke bawah, kiri, kanan. Pokoknya arah berlawanan, tapi tetap aja papasan dengan desa itu. Dan seolah itu kayak mau gak mau kan gue harus masuk. Akhirnya Yono ngeberanin diri. Dengan percaya diri dia masuk, walaupun dengan tatapan dari si warga desa gaib tersebut, cuy. Natap tajam ke arah Yono semua. Yono tuh cuman bisa balik natap dengan tatapan sinis. Ketika ditatap sinis oleh Yono, semua pada minggir semua. Mereka semua kayak seolah gak berani sama Yono, cuy. Dia tuh terus jalan. Ada sebuah kepikiran, dia pengen nanya ke salah satu warga di situ, yang dimana dia pengen tahu tempat di mana benda pusaka ini ditaruh gitu kan. Singkatnya, Yono ini teriak, siapa yang punya benda pusaka ini dan di mana tempatnya? Si sosok penunggu itu. Semua hening dan diam. Dan di situ pun ada beberapa makhluk yang ngasih tahu bahwa tempat pusaka itu nggak jauh dari desa ini. Dan dari situ Yono nggak banyak tanya, dia tuh langsung jalan dong, ngelewatin para warga-warga demit ini, jalan dan keluar dari desa itu. Mulai cuy, ternyata langsung memasuki hutan yang pada awalnya Yono masukin. Itu semua gelap banget. Dan ketika udah gelap ini, Yono tuh langsung pakai headlamp kan. Dia jalan tuh. Dia terus jalan. Dan dia tahu estimasi dari pas masuk hutan ini akan berapa lama. Tapi ada tapinya lagi cuy. Dulu kan dia kesana itu ketemu dengan sosok makhluk tersebut dan dia pingsan tiba-tiba ada di gua tersebut. Nah sekarang dia jalan terus itu nggak ketemu guanya. Dan bingung dibawa kemana juga bingung gitu kan. Muter ke sono nggak ada, muter ke sini nggak ada. Bahkan sampai baterai headlampnya itu mau habis, itu masih nggak ketemu juga. Karena saking putus asanya dan frustasi, dia nggak ketemu tempatnya. Yono ini teriak-teriak minta penunggu atau sosok yang pada saat itu untuk keluar. Siapapun yang penguasa di sini, keluar. Gue bawa sesuatu hal yang menarik dan ini mau gue balikin ke lu. Dia tuh sambil ngacungin pusakanya ini. Dan gak ada satupun yang keluar. Sampai teriak-teriak, sampai suaranya kenceng banget, bahkan sampai serak. Tapi sosok itu bener-bener gak ada yang keluar. Yono itu frustasi, dia tuh diem aja. Dan duduk di bawah pohon sambil ngeliat kiri dan kanan. Tapi ada hal yang aneh, kok gak ada. Sedangkan dia masih megang atau ngepel benda pusakanya gitu. Dia lagi santai nih, jadi kondisi tangannya itu ke belakang begini kan kayak nyender gitu. Lu tahu cuy, dari belakang seolah kayak ada yang nyabet tangannya. Terus Yono sampai teriak kesakitan, yang ternyata tangannya ada yang mutus. Dan pusaka itu tiba-tiba ada yang ngambil. Dan pas Yono balik ke belakang dan kondisinya pun pusaka itu udah gak dia pegang, Yono ketakutannya bukan main dan dia lagi-lagi pingsan cuy. Itu kejadiannya sama seperti tahun yang sebelumnya gitu kan. Singkat cerita, Yono ini kebangun dengan kondisi dia sama persis kayak di awal. Tangan keikat, tapi kali ini tangannya bukan diikat memakai tali, melainkan kayak kawat gitu cuy, kayak kawat berduri gitu, itu diikat bahkan sampai kakinya juga. Dan Yono sampai kesakitan dan dia kaget dengan tangannya yang hilang sebelah, yang ternyata itu bukan mimpi, itu nyata cuy. Dia tuh cuma bisa meringis nangis kesakitan dan ngeliat bahwa tangannya ini selalu ngeluarin darah. Dan sosok tersebut itu ketawa sekencang-kencangnya. Benar-benar ketawa aja. Ngetawain kayak puas banget dengan ngelihat kondisi si Yono ini gitu kan.
sosok itu ketawa, Yono ini cuma bisa meringis dan diem aja. Dalam hati Yono dia udah pasrah. Dan seketika Yono itu ingat dengan segala perbuatan yang dia pernah lakuin sama mantan-mantan istrinya, sama orang, sama warga. Dan Yono ini ngerasa bahwa dirinya itu pantas buat ngedapetin hal ini. Dan ketika lagi meratapi nasib dengan banyak dosa gitu cuy, dia pun udah pasrah. Dan di terakhir tuh dia kayak syahadat terus kan, istighfar terus. Sosok itu tuh datang nyamperin si Yono dengan kondisi bawa parang. Dan pada saat bawa parang itu, sosok itu tuh gak banyak cincong, dia tuh langsung motongin kaki Yono. Dan kaki Yono putus sebelah cuy. Ketika lagi putus itu Yono cuma bisa teriak kesakitan sekencang-kencangnya. Dan ya mau gimana ya, dia udah gak bisa jalan, tangannya hilang sebelah, kakinya hilang sebelah juga. Yono cuma udah bisa pasrah. Ya walaupun gak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan dari kondisi ini kan, dia cuma bisa lemas saja. Tapi anehnya dia gak pingsan lagi cuy. Dia cuma bisa ngeliatin si sosok tersebut itu makan dari kakinya si Yono ini. Yono bergelimang air mata dan nangis dalam hati kecilnya. Pengen sih keluar, tapi kayak persentasenya tuh kecil banget. Tapi ya udahlah, kalau memang nggak bisa, mungkin udah nasib gua di sini sama seperti pas awal gua lihat banyak orang yang jadi santapan ini makhluk gitu kan. Singkatnya, kaki Yono udah hilang sebelah, tangan Yono pun itu udah hilang sebelah cuy. Jadi cuma ada sebelah-sebelahnya doang. Itu dari mulut gua ada yang namanya cahaya putih banget. Bahkan sampai Yono pun kesilauan gitu kan. Lah ini cahaya apa? Nggak tahu tuh perwujudan dari cahaya itu tuh kayak apa. Sosok cahaya itu langsung nabrak ke makhluk tersebut. Dek. Dan Yono lagi-lagi pingsan. Ketika sadar, Yono ada di sebuah hutan di bawah pohon dengan kondisi bersandar ke salah satu pohon kan. Dan dia kayak melekin mata, dia nengok kiri kanan. Dia dikagetin dengan satu sosok sepuh yang dimana itu ketemu ketika awal cuy. Sosok sepuh itu cuma senyum. Dan sepuh itu bilang, gimana? Kamu udah nyesel dengan apa yang kamu perbuat? Yono cuma bisa nangis. Yono tuh udah bener-bener, ya memang gua udah kapok dan gua emang udah nyesel dengan perbuatan apa yang udah gua perbuat gitu kan. Dan ketika lagi nyesel seperti itu atau meratapi nasibnya, Yono ngeliat nih ke kakinya. Ternyata memang benar cuy, kakinya sebelah nggak ada dan tangannya pun sebelah nggak ada. Yono tuh udah bingung kan, karena ya mau berbuat apa lagi, udah kayak gini gitu. Cari kerja pun pasti akan susah. Tapi sepuh itu tahu dengan kondisi Yono kan. Segala sesuatu itu pasti ada jalan keluarnya. Kamu gak usah takut, yang penting kamu udah merasa bersalah, kamu udah mau taubat. Ya udah, tinggal kamu nerusin apa yang memang akan kamu teruskan ke depannya nanti gitu kan. Tapi masalahnya sekarang adalah bukan hal itu. Gimana caranya kita bisa keluar dari sini? Singkat ceritanya, si sepuh ini coba mapah Yono cuy. Walaupun kan bingung ya, Yono ada di sini pun nggak tahu gimana caranya. Apakah Yono tuh kayak punya pikiran itu cahaya yang datang itu sepuh ini apa bukan gitu kan? Kalau memang itu sepuh ini, kenapa nggak pakai cahaya aja gitu kan, atau kayak sebelumnya gitu? Ya banyaklah pikiran-pikiran aneh pada saat itu menurut Yono tuh. Jalan dengan kondisi pelan, dipapah kaki sebelah doang kan, mau nggak mau. Dan tiba-tiba ada suara geraman lagi dari belakang gitu. Tiba-tiba sepuh itu tuh langsung bilang, kamu diam dulu di sini.
kayaknya kita belum aman dari kejaran sosok tersebut. Dan sepuh itu pamitan ke Yono, kamu tunggu di sini, biar saya selesaiin dulu sama si makhluk tersebut. Kalau misalkan makhluk tersebut udah nggak ngapa-ngapain, udah nanti insya Allah kita akan aman. Yono tuh kayak tapi gitu. Sepuh itu cuma senyum, kamu pasti bisa ngelewatin ini. Sepuh itu pergi cuy, entah kemana gitu kan, nyari sumber suara tersebut. Dan Yono di situ ditinggal sendirian. Nggak tahu nih sepuh itu ngelakuin apa. Tapi cuy, biarpun Yono ditinggal sendirian di situ, ternyata ketika sepuh itu hilang, Yono itu dikelilingi dengan sosok makhluk aneh, yaitu para dedemit gunung tersebut. Dan ketika Yono sadar bahwa dia diperhatiin sama demit sana, Yono tuh langsung muncul keringat pucat, keringat dingin, keringat jagung, keringat semangka, melon, pokoknya semua ada lah di situ kan. Yono tuh kayak cuma nunduk doang. Memang Yono itu nggak takut atau terbiasa dengan ngeliat penampilan mereka, tapi Yono cuma bisa nunduk karena tahu Yono nggak akan bisa ngapa-ngapain. Semakin Yono nunduk dan nggak mau natap mereka, seolah kalau mereka itu makin kesini makin dekat. Dan semua dari demit itu, mereka semua bawa parang cuy, seolah kayak mau ngapain si Yono aja gitu kan. Dan itu kedengeran suara besinya kayak digebugin atau dipukulin, trang gitu kan. Dan itu kenceng banget, bising banget, banyak banget karena suaranya kan. Singkat cerita, ada sebuah parang itu yang hampir kena. Jadi kayak Yono tuh kan begini penunduk, tiba-tiba dia tuh kayak ada refleks aja cuy, kayak nunduk sendiri begini. Dan itu kedengeran sahabat. Yono langsung nengok, ternyata di sekelilingnya Yono itu udah banyak makhluk yang mau ngapa-ngapain Yono gitu. Yono cuma bisa pasrah dan nangis sejadi-jadinya. Bahkan Yono itu sampai ngesot, sampai minta tolong sama si sepuh tersebut, tapi nggak ada sautan. Dan karena Yono udah ngerasa udah pasrah banget dan nggak ada yang bisa nolongin, Yono tuh cuma bisa rebahan sambil nunduk begini. Dan dia udah pasrah, nggak tahu dia ada di mana. Dan ketika dia sadar, dia tuh nggak pingsan, tapi dia begini aja, tapi nggak ada yang ngapa-ngapain dia. Sampai akhirnya ada yang manggil, Yon, bangun, Yon, bangun. Dan ketika melek, Yon tuh kaget, kok tempatnya jadi berubah lagi. Itu benar-benar berubah sama sekali. Hutan kayak hutan biasa aja gitu kan. Dan ngelihat kondisi badannya itu utuh semua cuy, benar-benar utuh semua. Dan tapi ada satu hal cuy, setengah dari badannya Yono ini itu penuh dengan penyakit kulit. Jadi kulit sebelahnya normal, kulit sebelahnya lagi itu kayak korengan atau ya ngeletek-ngeletek nggak jelas gitu kan. Singkatnya, sepuh ini ngajak turun atau ngajak pulang. Dan Yono ini nanya, apa kita udah selesai? Sepuh itu cuma senyum dan bilang, insya Allah udah selesai, yang penting jangan kamu lakuin lagi perbuatan kamu yang kayak gini. Dan dipapah itu Yono sampai bawah. Singkatnya Yono itu sampai bawah lah, atau sampai rumah sepuh tersebut. Yono tuh kayak ngerasa lega, tapi di sisi lain dia ngerasa gatel, perih dengan luka setengah badannya dia itu kan. Sepuh itu cuman bilang, lambat laun luka ini bakalan hilang, walaupun dengan durasi yang lama. Dan ini adalah akibat dari perbuatan kamu sendiri. Tapi percaya aja, insya Allah ini bakalan sembuh. Dan sepuh ini pun bilang, kalau memang kamu males pulang, nggak apa-apa, kamu diem di sini aja Yono. Biar kamu sayang rawat, kamu sayang urus sekalian. Biar kamu lebih giat ibadah lagi. Karena semakin kamu giat ibadah, luka ini pun pasti akan bisa cepat sembuh. Yono pun mau gak mau nurutin omongan sepuh tersebut. Dan sampai akhirnya Yono netap di rumah si sepuh tersebut. Dan di situ pun Yono udah ngerasa bahwa sepuh ini tuh udah kayak orang tuanya sendiri. Dia tuh ya
udah nganggap keluarga banget lah, dan sepupunya pun kayak nganggap Yono ini udah sebagai anaknya sendiri, karena sepupu ini tuh benar-benar sebatang kara, benar-benar nggak ada keluarga lain. Walaupun Yono sempet nanya keluarganya kemana dan lain-lain, itu nggak dijawab sama si sepupu ini. Bahkan nanya nama pun itu nggak dijawab. Orang tuh semua manggilnya Abah aja. Bahkan warga situ pun nggak ada yang tahu nama asli dari si Abah ini. Dari situ ya sudahlah, yang penting sepuh ini atau si Abah ini tuh baik sama dia, udah nolongin dia. Walaupun ya Yono harus terima konsekuensinya dengan setengah badannya ini tuh hancur atau berpenyakitan gitu kan cuy. Dan dari situ Yono pun gak ngelakuin atau gak bikin ulah lagi seperti dulu. Dia akan pasrah kalau ada yang ngebully, ya udahlah gak apa-apa. Yang penting dia gak ngalamin kejadian kayak sebelum-sebelumnya. Dan setelah benda pusaka itu hilang dari dia atau benda pusaka itu udah ditaruh lagi, Yono itu agak sedikit tenang. Bukan agak sedikit lagi, tapi jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Walaupun dengan kondisi penyakitnya ini tuh masih ada gitu kan. Bahkan penyakitnya ini tuh nggak hilang selama 5-7 tahun cuy. Bisa full hilang itu di umur sekitaran 45 atau 40-an lebih. Itu kan udah bisa dibilang udah hampir mau masa-masa tua gitu kan. Tapi Yono merasa ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Dan ceritanya cukup sekian cuy. Ya, cerita yang bisa diambil dari sini hal positifnya, jangan pernah melakukan sesuatu hal yang instan tapi beresiko. Lebih baik ya santai-santai aja, perih dulu. Ya semua perjalanan itu pasti selalu perih cuy. Jangan pernah ngambil jalan pintas, karena jalan pintas itu kadang resikonya pun jauh lebih besar gitu kan. Dan gue bakal ngasih pertanyaan lagi nih cuy. Berapa kali gue nyebutin nama Yono di cerita part 2-nya ini? Nanti yang tahu kalian bisa tulis di kolom komentar dan cantumin nama Instagram kalian. Nanti bakal gua DM dan gua pilih juga ya gelas orangnya, dan nanti bakal gua kirimin gelasnya. Oke? Dan ceritanya gua tutup sampai sini. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.